Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah ada yang tidak masuk siang ini? Alhamdulillah ya. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, siang ini Bapak akan mengajarkan materi yang ada hubungannya dengan menentukan fungsi naik, fungsi turun, titik stasioner dan nilai stasioner. Ya. Jadi judulnya adalah judulnya nilai stasioner. Terus ada nanti fungsi naik, ada nanti fungsi turun, dan ada nanti adalah titik. Nah, titik stasioner. Nah, ya, ini yang akan kita bahas nantinya, anak-anak sekalian yang sayangi. Karena materi ini ada berhubungan dengan turunan pertama fungsi trigonometri. Masihkah ada yang ingat pelajaran kemarin? Apakah turunan dari fungsi ini? Nah, turunan dari fungsi sin X umpamanya. Siapa masih ingat? Siapa? Coba si Anu. Sini. Coba si Isma itu apa turunan deh? Fungsi turunan dari sin X adalah cos. Benar sekali. Kita kembali beri tepuk tangan. Oke, nah sekarang hubungannya dengan ini. Dengan turunan pertama, apa hubungan dengan nilai stasioner, fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, ya, untuk menentukan nilai stasioner, maka turunan pertama fungsi itu harus sama dengan 0. Ya. Untuk yang kedua, kalau untuk menentukan fungsi itu naik, maka turunan pertama harus lebih besar dari 0. Itu syaratnya. Yang ketiga, fungsi itu dikatakan turun apabila turunan pertama kurang dari 0. Dan untuk menentukan titik stasioner nanti, ya, nilai titik stasioner tadi kita memasukkan ke fungsi pertama. Ya. Nah, contohnya begini, anak-anakku, kita ambil contoh saja. Ya, contoh. Kalau saya punya fx sama dengan apa itu? Sin X. Kemarin cos. Nah, cos X. Tentukan fungsi itu naik dan turun pada interval, ya, 0 sampai dengan 2 pi. Pertanyaannya, tentukan fungsi itu naik dan turun. Itu aja. Tuh. Ya. Nah itu. Nah sekarang syarat untuk mencari nilai stasioner itu turunan pertama harus sama dengan 0. Siapa yang bisa? Bisa? Yuk boleh. Nah, siapa sih? Nabila. Nah, sama dengan 0 tentukan titiknya. Ya, tentukan titiknya.
pelan-pelan juga, pelan-pelan. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Sampai di saya ketika saya ngomong. Gimana itu? Bagaimana? Oleh Nabil, betul atau salah? Oke, kalau betul kita kasih plus. Untuk mengujinya nanti begini, kita buat namanya garis bilangan. Karena di sana batasan 0, maka kita mulai dari 0 dulu. Di sini 0. Setelah itu apa tadi yang paling kecil di sini? Pi per? Nah, Pi per 4. Pi per 4. Setelah itu berapa tuh? 5 per. Kalau Pi nggak usah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya toh? Ini adalah berapa tuh? Atau kalau mau berarti boleh. Setelah itu adalah 5 per 4 Pi. Sampai di terakhir adalah 2 Pi. Nah, untuk mencari apa kemarin? Untuk mencari nilai daripada ini, apa namanya, menentukan positif, negatif atau naik dan turun, maka kita ambil bilangan di antara ini yang sudut istimewa. Ayo sekarang gantian sampai maju. Ayo. Ambil. Oke. Plus, benar kemarin guys? Benar? Ya. Siapa yang maju? Siti paham. Ya, balik tepuk tangan. Pertanyaan, anak-anakku sekalian, kalau bentuknya seperti ini, kita cukup cari satu aja. Ya, di antara 0 dan Pi per 40 per 4 itu ada sudut istimewa yang paling gampang, yaitu 30 derajat. Masuk ke, ambil uji tadi 30 derajat ke turunan pertama. Didapatkanlah bukan hasilnya ini, apakah ini nilainya positif atau negatif. Karena kalau nanti nilainya positif, maka fungsi itu akan naik. Kalau nanti nilainya adalah negatif, maka fungsi itu akan turun. Oleh karena itu, siapa yang bisa membuat suatu penyelesaian fungsi itu naik dan fungsi itu turun? Siapa yang bisa? Ayo. Naik pada interval berapa, turun pada interval berapa? Ya, ini, ya, naik boleh. Naik pada interval berapa? Naik. Langsung interval aja. Ya, boleh. Terima kasih, Rocky. Tepuk tangan. Ini ya, ini ternyata di antara 45 derajat sampai 80 derajat itu diambil sudut 90 derajat, boleh. Ternyata saat itu nilainya negatif. Ya, nah, sekarang mintaan Bapak itu adalah pada interval berapa fungsi ini fx sama dengan sin x tambah cos x itu akan naik. Ayo silakan intervalnya. Belum masih tadi? Belum. Naik.
Bagaimana? Benar? Yang mana nih? Benar? Oke, beri tepuk tangan. Nah, dari mencari titik stasioner sampai dengan menentukan fungsi naik dan fungsi turun, pertanyaan enggak? Pak, Ayo, silakan. Yuk. untuk nilai stasioner sama titik stasioner itu sama nggak, Pak? Nah, ini ada pertanyaan. Ya, ada rekan kita, siapa namanya? Hah? Rasya. Ya, Arsyad. Ya, apakah sama nilai stasioner dengan titik stasioner? Nah, sementara kalau nilai itu adalah X-nya yang tahu, bagaimana? Berarti tidak sama, berbeda. Nah, langkah selanjutnya untuk mencari titik stasioner, maka nilai stasioner tadi kita substitusikan. Ini, ya, nilai stasioner tadi, mana tadi yang didapat? Ini, dan ini, kita substitusikan ke fungsi pertama. Maka akan didapatkan titik stasioner. Perhatikan, karena fx sama dengan y, perhatikan di sini anak-anakku, fx sama dengan apa tadi? Nah, sin x min plus ya, plus cos x. Diambil x sama dengan pi per 4 gitu. Maka ini x-nya. Oleh karena itu x-nya substitusikan di sini. Berarti f pi per 4 itu sama saja dengan sin pi per 4 ditambah cos pi per 4. Berapa itu? Pi per 4 sama dengan berapa nih? Sin 45 itu setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Sama ini ya? Oleh karena itu f pi per 4 itu sama dengan akar setengah tambah setengah 1, akar 2-nya nempel. Makanya akar 2. Berarti ini sama dengan nilai Y. Oleh karena itu titiknya itu ya, titik stasionernya X dan Y. X-nya adalah pi per 4, Y-nya ini. Y-nya adalah akar 2. Sama dengan Y di sana aja lah. Ya, ini akar 2. Terus titiknya. Kalau titik itu terdiri dari 2 komponen, kalau nilai itu 1 komponen. Ya, itu kalau nilai di sini adalah X-nya aja, kalau titik adalah X dan Y. Gimana? Ada pertanyaan? Paham yang ditanya? Paham. Ya, anak-anakku sekalian yang saya sayangi dah. Setelah itu kamu paham, sekarang silakan buka bukumu halaman 163. Ya. Oke, 168. Tolong kerjakan itu ya. Kerjakan. Latihan berapa itu? Latihan Coba B ya. Nah, latihan nanti kerjakan. Ya. Halaman 168. Ya. Ya, silakan, kerjakan. Ya. Oke anak-anak, nah untuk memperdalam soal-soal yang ada ya materi yang disampaikan oleh Bapak tadi, silahkan nanti di rumah kerjakan halaman berikutnya, yaitu latihan 3.13 ya. Ya. Nah, anak-anak sekalian yang saya banggakan, nah dari yang sudah bisa yang disilakan Bapak tadi, Pak kesimpulannya yang pertama untuk menentukan nilai stasioner
Apa tadi? Turunan pertama harus sama dengan 0. Terus yang kedua, untuk menentukan fungsi naik apa? Lebih dari 0. Apa yang lebih dari 0? Asen E. Terus berikutnya ada 4 ya, ada 4. Terus menentukan fungsi turun. Turunan pertama lebih dari 0. Terus untuk menentukan titik stasioner hasil dari hasil dari stasioner tadi disubstitusikan ke fx Pertama. ya dari fungsi pertama. Jadi anak-anakku begini, ada 4 pokok bahasan yang harus diketahui mengenai ini. Yang pertama, untuk menentukan nilai stasioner, maka syaratnya turunan pertama fungsi itu harus sama dengan 0. Yang kedua, untuk menentukan fungsi itu naik, maka syaratnya turunan pertama fungsi itu harus lebih besar dari 0. Yang ketiga, untuk menentukan fungsi itu turun, maka turunan pertama fungsi itu harus kurang dari 0. Yang terakhir, yang keempat, kesimpulan yang kita peroleh adalah untuk menentukan titik stasioner, maka nilai stasioner tadi substitusikan ke persamaan semula. Baik anak-anak sekalian yang saya banggakan, cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa pelajari materi berikutnya, yaitu asintut. Ya, sampai di sini. Ya, dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.